Teman-teman semuanya, di jalur ini pula beberapa tahun silam pernah memakan korban jiwa akibat sebuah kecelakaan seorang pengguna jalan pengguna jalan yang tertabrak sepeda motor beberapa tahun silam juga meninggal di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mercu Suwarno. Jumpa lagi dengan saya melalui channel Mercu Suwarno. Teman-teman semuanya, saat ini saya berada di tikungan Cikembang. Nah, di tikungan Cikembang ini kemarin pada hari Minggu telah terjadi sebuah kecelakaan maut di mana menyebabkan satu orang meninggal dunia. Namun saya tidak akan menyebutkan identitas dari korban, baik nama, alamat maupun keluarganya. Yang jelas di tempat ini telah terjadi sebuah kecelakaan maut yang menyebabkan seorang ibu meninggal dunia. Intinya seperti tadi saya bilang, saya tidak akan menyebutkan identitas maupun alamat dari korban. Hanya kita semuanya mendoakan semoga keluarga korban yang meninggal diberikan kesabaran, ketabahan, dan korban yang meninggal semoga diampuni segala dosanya dan diterima amal kebaikannya dan diberikan husnul khotimah. Ya teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa jalur ini atau jalan arah dari Garung menuju ke Maron atau jalan Garung menuju ke Kejajar yang merupakan jalur alternatif menuju ke objek wisata Dieng, ini memang jalur yang cukup ramai pada hari-hari tertentu, yaitu tanggal merah maupun hari Sabtu dan Minggu. Jalur ini sangat ramai karena kita ketahui bersama bahwa jalur ini adalah jalur wisata. Nah, ketika teman-teman melewati jalur ini dari arah Garung sampai ke Kejajar, itu akan ditemukan beberapa objek wisata teman-teman. Jadi diantaranya ketika Anda sudah memasuki ke gerbang tol Garung, ini nanti akan ditemui sebuah objek wisata yang bernama Telaga Menjer. Nah, ketika di pertigaan Telaga Menjer Anda belok kiri, itu Anda menuju ke Bukit Cinta Desa Maron. Ketika di pertigaan itu Anda berhenti, maka disitulah Telaga Menjer berada. Nah, ketika Anda sampai di Telaga Menjer, kemudian Anda mengambil arah kanan, maka akan ditemui Kayangan Skyline. Itu ketika sampai di lapangan Desa Tlogo, Anda ambil kiri itu menuju ke Kayangan Skyline dan Bukit Paralayang Seroja. Nah, namun ketika Anda tidak mengambil arah kiri dan lurus langsung, maka akan ditemui objek wisata Kebun Teh Panama di Dusun Tempuran. Nah, teman-teman, keberadaan saya di sini akan memberitahukan kepada teman-teman titik-titik mana saja yang pernah memakan korban jiwa dalam sebuah kecelakaan di jalur Garung menuju ke Kejajar ini melalui PLTA Garung. Nah, sahabat Mercu Suwarno, salah satu jalur yang perlu Anda waspadai ketika Anda berkendara melalui jalur ini adalah di sini teman-teman. Nah, ini adalah pertigaan Legok. Nah, di pertigaan ini sering pula terjadi sebuah kecelakaan karena jalur ini adalah jalur yang juga ramai karena ketika kita menuju ke arah kiri ini adalah objek wisata Sikarim, dan kalau ke lurus ke sana adalah Telaga Menjer. Nah, di sini ini adalah pertigaan bertemunya kendaraan yang dari arah Menjer, arah Maron, dan juga arah Garung. Jadi di sini perlu kewaspadaan yang ekstra teman-teman agar tidak terjadi kecelakaan. Harus saling memahami antar sesama pengguna jalan agar keselamatan menjadi faktor yang utama untuk kita semua. Nah, di sini pun sangat rawan terjadinya sebuah kecelakaan, namun belum pernah terdengar ada korban jiwa akibat kecelakaan di sini teman-teman. Nah, ini adalah pertigaan Legok teman-teman. Intinya kita harus waspada dan berhati-hati dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Baik, kita akan melihat kembali titik-titik berikutnya.
Nah teman-teman semuanya, setelah Anda melewati pertigaan Lekok dan Anda mengambil jalur yang menuju ke Telaga Menjer, maka setelah beberapa meter dan memasuki ke area pemakaman umum Desa Maron, Anda akan menemukan beberapa tikungan yang cukup tajam. Di antaranya yaitu ini. Kita saksikan ya teman-teman, ini ada mobil yang lewat. Nah, ini salah satu tikungan yang cukup berbahaya ya, atau harus meningkatkan kewaspadaan Anda agar bisa selamat dalam berkendara. Yuk kita menuju ke sana, kita mencoba ke depan. Kita akan melihat sebuah tikungan yang persis berada di sebelah utara pemakaman umum Desa Maron. Nah ini dia, ini tikungan yang persis berada di pintu masuk menuju ke pemakaman umum Desa Maron. Jadi kalau kita dari arah bawah itu, di sana kita tidak akan melihat kendaraan yang akan berpapasan dengan kita karena terhalang oleh semak belukar seperti ini ya. Ini cukup rimbun. Ini dulu pernah ada kayu yang cukup besar, namun sudah ditebang karena memang menghalangi pandangan ketika para pengendara lewat di sini. Jadi cukup membahayakan. Nah, tikungan ini pun perlu kita waspadai bersama. Ini ada beberapa tikungan ketika sudah memasuki jalur ini ya teman-teman. Kita akan melihatnya nanti. Nah, salah satunya yang perlu diwaspadai adalah tikungan ini ya teman-teman. Tikungan ini masih di sekitar pemakaman umum Desa Maron. Nah, ini adalah tempat parkir bagi para peziarah yang berziarah ke pemakaman umum Desa Maron. Ini tikungan yang cukup tajam. Kemudian ini sampai di lokasi ini adalah tikungan-tikungan yang cukup tajam berbelok ke sini. Ini kalau kita kurang waspada maka kemungkinan terjadinya kecelakaan itu cukup besar. Kita kembali ke depan teman-teman. Teman-teman, salah satu tikungan yang cukup berbahaya juga berada di sini ya. Ini kita saksikan bersama tikungan. Ini masih di sekitar area pemakaman umum Desa Maron dan di area di mana pada hari Minggu kemarin telah terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Ini tikungannya seperti ini ya. Sebenarnya di sini sudah ada cermin untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh pengendara karena ini adalah tikungan yang sangat tajam, agar pengendara yang dari arah berlawanan itu bisa melihat kendaraan yang lain yang tanpa bisa dilihat secara langsung, namun bisa melihatnya melalui cermin ini. Namun sayang sekali cermin ini saat ini sudah hilang ya teman-teman, sudah tidak ada. Bagi pengendara yang berasal dari luar kota dan belum memahami sepenuhnya kondisi jalan di sini, ini ada baiknya lebih meningkatkan kewaspadaan agar perjalanan Anda bisa aman dan juga nyaman. Nah, disinilah ya teman-teman, di depan saya. Nah, itulah tempat di mana terjadinya kecelakaan ya. Nah, di sini. Jadi korban tergeletak di sini dan juga mobil yang melindas korban pada hari Minggu kemarin berada di sini, sehingga mengakibatkan jalan ini macet karena kebetulan hari Minggu banyak wisatawan yang datang baik menuju ke Telaga Menjer maupun ke Dieng dan ke tempat wisata lainnya. Ya, kita saksikan sendiri kalau sore hari ini jalanan cukup ramai sekali karena banyak orang yang pulang dari kerja maupun dari aktivitas yang lainnya. Kita lihat lagi beberapa titik yang pernah mengakibatkan korban meninggal. Teman-teman semuanya, di jalur ini pula beberapa tahun silam pernah memakan korban jiwa akibat sebuah kecelakaan. Seorang pengguna jalan yang tertabrak sepeda motor beberapa tahun silam juga meninggal di tempat ini. Ini juga tikungan yang perlu diwaspadai oleh para pengguna jalan. Ini berada di jembatan. Ini namanya adalah Bayanan. Jembatan Bayanan.
Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di area ini pula pernah ada sebuah truk ya jenis engkel yang mengalami kecelakaan di sini. Kita lihat bekasnya masih ada, teman-teman. Ini jadi truk engkel tersebut menabrak tugu ini sehingga kondisinya sampai seperti ini ya. Ini akibat tertabrak sebuah truk engkel ini. Nah, ini truknya itu diperkirakan mengalami remblong ya, sehingga tidak terkendali dan kemudian menabrak tugu ini. Untungnya tidak terjatuh ke pipa PLTA ini, namun masih tetap bisa melaju ke depan sana. Nah, setelah truk itu membentur pembatas jalan tadi ya, pagar jalan, kemudian langsung terjun ke sini, teman-teman. Jadi truknya mengalami ringsek yang cukup parah sekali. Ini masuk ke sini, menabrak sebuah pohon nangka kalau tidak salah waktu itu. Nah, di tempat ini juga pernah terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Ini terjadi juga beberapa tahun yang lalu. Korban sempat terjatuh ke ladang. Nah, di sini tempatnya. Nah, jadi korban itu jatuh ke sini ya, teman-teman. Nah, meninggal 2 orang katanya. Saya juga kurang tahu, hanya mendengar kabar saja. Nah, itulah ya teman-teman titik-titik rawan yang barangkali perlu Anda ketahui, sehingga kalau Anda melewati jalan ini bisa lebih berhati-hati dan waspada agar bisa terjamin keselamatannya. Yang pada intinya kecelakaan itu bisa terjadi dimanapun, baik di jalan yang mulus maupun jalan yang terlihat rusak. Intinya adalah kembali kepada diri kita sendiri untuk lebih berhati-hati di dalam berkendara. Sopan santun di jalan raya juga perlu kita perhatikan dan kita pakai benar-benar. Etika yang harus kita kedepankan di dalam berkendara, kita saling menghormati antara pejalan kaki dan juga pengguna kendaraan bermotor. Baik teman-teman, demikian dulu ya liputan saya pada hari ini mengenai titik-titik rawan yang berada di jalur Garung menuju ke Maron atau menuju ke Jajar. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga kita selalu diberikan keselamatan dan keamanan di dalam berkendara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.